Bahasa gue tidak layak ya. Tidak layak. Kita udah berjuang lama. Dan yang seperti gue bilang, apresiasi dari sistem bukan untuk konten-konten yang seperti konten kayak kita. और वो लोग जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड के लिए पैसा जुटाया है. Can we also give a moment to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, brother kita-kita. Sudah lama gua nge-upload video. Mungkin sahabat-sahabat brother kita-kita sudah bertanya-tanya kenapa bang brother jarang upload video. Ya kan guys? Oke, seperti biasa aktivitas dan rutinitas gua yang memperhambat gua jarang upload video guys. Jadi tema kita malam ini no content. Ya kan guys, gak ada konten, no konten, tidak ada hal menarik yang bakal gue bahas malam ini. Dan malam ini juga gue gak mereaction video, tapi gue malam ini ingin membahas salah satu sistem YouTube yang mempengaruhi youtuber pemula seperti kita ini guys. Oke, buat youtuber pemula, kalian nonton aja video ini dan skip. Mana tahu dari pembahasan gua malam ini kalian bisa dapat simpulkan bagaimana pendapat kalian tentang video malam ini. Dan buat youtuber lainnya, selamat berkumpul di channel brother kita. Salam youtuber. Oke guys, jadi beberapa hari ini YouTube kita ini kehilangan baru saja kehilangan followers. Jadi kita ini baru saja kehilangan kekuatan followers. Jadi youtuber kita bisa didefinisikan kehilangan satu konten kreator yang berlegenda. Jadi YouTube kita ini sudah kehilangan satu legenda. Kan? Siapa dia? Kalian penasaran siapa dia? Oke, yang penasaran siapa dia? Ini dia. Skinny Indonesia 24. Nah, jadi gua berpendapat secara personal pribadi bahwasanya Andovi dan Kajo, ya kan? Kenapa Andovi dan Kajo secara pribadi gua sangat menganggap mereka sebagai legenda YouTube. Bahkan gua menganggap mereka tuh the king of YouTube secara personal gua. Jadi secara gua pribadi ya guys, gua menganggap mereka adalah the king of power, the king of YouTube secara personal gua. Jadi jika kita flashback kembali, kita pernah bangga dengan kakak beradik ini guys. Karena dengan konten kreator kakak beradik ini, mereka pernah mengharumkan nama bangsa Indonesia ini guys. Ini di YouTube riwayat internasional guys. Kalian bisa lihat juga ya, YouTube riwayat internasional. Yeah, it's rewind time. Yeah, if I control rewind, I would want Fortnite and Marquez Brownlee. So guys, apparently we control rewind this year. Y'all, we can do whatever we want. What do? There's one thing this video needs. Is that it's okay to go through tough times like that. It takes a lot of bravery to be that vulnerable, and I'm so proud of this community. I think this year's Rewind should celebrate the fierce, fabulous, and empowering art of drag. I want to see all of you be your own kind of beautiful. और वो लोग जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड के लिए पैसा जुटाया है. Can we also give a moment to Oh, that's hot. That's hot.
tahun ini Skinny Indonesia 24 ingin mengakhiri karir YouTube-nya. Ya kan guys? Wow. Kenapa coba? Di tahun ini guys, dan Skinny Indonesia 24 merencanakan ingin membuat YouTube Rewind 2020 sebagai bentuk apresiasi dia, bentuk solidaritas dia terhadap YouTuber-YouTuber lain. Ini sangat berkesan guys. Di satu tahun akhir channel Skinny Indonesia 24 membuat sejarahnya sebagai penutupan di channelnya itu guys. Jadi pembahasan yang paling penting di sini adalah hal itu. Hal pertama, gua secara pribadi tidak membahas kehilangan Skinny Indonesia 24, tapi gue merasakan kehilangan power YouTube. Kedua, Andovi dan Kajo adalah salah satu legenda YouTube menurut gua. Itu menurut gua pribadi secara personal, menurut gua pribadi secara individual. Gua personal bahwa gua secara pribadi yang layak gua sebut the king of YouTube itu Andovi dan Kajo menurut gua. Oke guys. Sorry, Kajo dan Andovi, gua di sini nggak muji lo, ya kan? Gua nggak memperbesarkan lo, tapi gua di sini salut dengan karya dan perjuangan lo berdua. Cuman itu. Gak ada pembahasan di luar, nggak ada. Jadi poin 3 yang pengen gue sampaikan di sini, yang terpenting lagi, gue bahwa salah satu alasan Andovi dan Kajo untuk berhenti di YouTube adalah sistem algoritma YouTube yang berbeda. Kita bisa lihat cuplikan antara debat Deddy Corbuzier, Andovi, Kajo di podcastnya Om Deddy. Kita bisa lihat cuplikannya. Bahasa gue tidak layak. Kita udah berjuang lama. Dan yang seperti gue bilang, apresiasi dari sistem bukan untuk konten-konten yang seperti konten kayak kita. Oke. Iya. Gue sadar itu. Iya. Gue sadar. Jadi gue harus membawa diri kita ke sebuah tempat di mana kita diapresiasi. Anaknya Aska kan? Iya. Aska lapar. Tugas Om Ded sebagai ayah adalah bikin dia kenyang. Om Ded bisa membuat makanan yang mudah untuk bikin dia kenyang, atau membuat sesuatu yang lebih sulit agar dia kenyang dan sehat. Gua tuh fight yang kedua. Ya, kenyang dan sehat. Gua tuh mau kenyang dan sehat. Sistem ini tuh nggak apresiasi orang yang bikin kenyang dan sehat. Sistem ini cuma peduli lu makan. Mau lu sehat, mau lu nggak, lu makan. Nah itu sampai mati bakal gue berantemin. Oke. Sampai mati Om Ded bakal gue berantemin. Ada sebuah miskonsepsi bahwa kita tidak setuju dengan konten-konten mereka. This is my career. Orang kerja kantor, orang kerja di dunia apapun, industri apapun, mau di kantor, mau di F&B, whatever, they're allowed to say, you know what, I've done enough for 10 years or whatever, 5 years, I wanna move on, gue mau move on ke pekerjaan-pekerjaan gue berikutnya. Gini, dan gue untuk bilang 100% iya juga bohong, karena YouTube juga masih indah. YouTube sangat indah, Tetapi banyak pemain yang salah tafsir. So gini, ini bukan yang terjadi sama TV dulu ya. Kayak tadi kita bahas revolusi entertainment. YouTube tuh seharusnya merevolusi entertainment Indonesia. Ini ada tontonan lain loh. Sekarang tontonannya sama. Itu chances peluangnya menipis. Jadi menipis. Orang ada orang dari dulu fighting untuk alam. Itu nggak diapresiasi. Tapi lu masuk jalur sensasi, tiba-tiba lu bahas alam sekali, lu hero. Gua mau orang yang dari dulu bahas alam, itulah the real hero. Don't be a fake hero. Lu masuknya dari titik apa, tiba-tiba lu belok, kok lu hero? Ini ada orang yang udah berjuang 10 tahun, 20 tahun di bidang itu, kita nggak pernah anggap. Revolusi, kita butuh revolusi. Jadi poin ini
sangat terpenting secara gua pribadi sebagai youtuber pemula. Kalian sendiri yang nonton video ini, youtuber pemula, jadi poin ini sangat terpenting bagi gua. Itu dampaknya luar biasa sekali. Kita bisa melihat dari beberapa cuplikan di antara percakapan Kajo dan Andovi di channel podcast Om Deddy Corbuzier tentang algoritma YouTube. Kalian bisa cek juga, nanti gua bisa cek, nanti gua kasih nampak cuplikannya Kajo dan Andovi pembahasan pemberhentian channel YouTube mereka. Oke guys, Yo apa Cubs? Kenapa kita menentukan bahwa ini bakal menjadi tahun terakhir kita? Karena menurut gua, narasi atau jalan hidup kita harus ditentukan oleh kita sendiri dan bukan ditentukan oleh orang lain. Dan ketika kita meng-announce bahwa ini adalah tahun terakhir kita, ini menyalakan sebuah api dalam kita untuk berkarya lagi sebaik-baiknya. Reward itu diberikan. Reward alias kalau kita ngomong dalam sistem yang disukai oleh brand dan orang-orang banyak duit adalah views, subscribers, likes, comments. Reward itu diberikan ke channel-channel atau konten-konten yang isinya bagi gua bukan konten-konten terbaik. Siapa lu Kaju untuk menilai konten? Ya, ini opini gue ya. Kalian bisa pakai opini bahwa konten-konten itu adalah konten terbaik. Gue ketawa setiap hari di rumah nonton itu mengisi 2 jam, 3 jam hari gue di rumah, membuat gue yang tadi sedih menjadi bahagia. It's fine. Cuma penilaian gue sebagai creator konten dari dulu, konten-konten sekarang yang diberi reward tidak layak untuk diberi reward. Dan bukan cuma kita, banyak banget konten bagus di luar sana yang ujungnya mati nggak kelihatan. Karena kalau kita buka trending, kita lihat apa yang dibahas di Line Today, itu yang dibahas doang. YouTube in its essence, kalau kita tarik banget zaman dulu, YouTube tuh dari dulu, it gives the voiceless a voice. Andovi was voiceless, I was voiceless. Kita nggak ada TV yang backing kita. Kita nggak ada industri film yang backing kita. Kita nggak ada billboard di Kuningan, billboard di Sudirman yang ngedukung omongan-omongan kita. Nggak ada. Suara kita bisa didengar karena kita ngupload ke YouTube. Nah sekarang suara orang-orang kayak kita mati karena semua spotlight ke suara-suara orang besar. Itu sayang banget. YouTube was cool. Now it's just a business. Ibu ke kalian, kalian pilih gua jadi gubernur kalian, gua jadi presiden kalian. Dan lihat sekarang bangsa ini di mana. It's a fucked up system. Seharusnya in a fair play, semua orang bermain tanpa ngasih duit, tanpa ngasih apa, cuma buktiin ini karya gua, lu pilih gua untuk karya. Lu bukan pilih gua karena gua ngasih lu handphone, lu pilih gua karena gua ngasih lu mobil, lu pilih gua karena gua ngasih lu duit. Bukan. Lu pilih gua karena gua layak untuk dipilih. Yang bisa gua simpulkan di sini bahwa YouTube bukanlah salah satu platform untuk berkarya lagi, ya kan guys? Tapi sudah menjadi platform untuk berbisnis. Jadi selama ini yang gua pikirkan, YouTube ini adalah tempat berkarya guys. Buat kalian, satu lagi buat kalian semua yang menjadi YouTube pemula, jangan pernah berpikir tentang uang. Kalian buat aja video, kalian buat aja YouTube, kalian buat aja karya kalian sendiri, jangan pernah berharap tentang uang. Karena kalau kalian berharap tentang uang, maka kalian akan menghalalkan segala cara. Jadi gua harapkan kepada kalian berkarya aja, kalian buat aja video, kalian berkarya. Masalah uang itu biar maksudnya biar kalian lebih fokus lagi. Uang itu jangan kalian pikirkan di saat-saat seperti ini guys. Dan apresiasi itu bakal dapat sendiri nantinya, tapi kalian lebih fokus ke karya kalian yang lebih bagus lagi. Cuma itu saja. Jadi gua beranggapan bahwasanya yang awalnya YouTube ini tempat platform berkarya, tetapi
di era zaman sekarang ini platform sudah jadi tempat berbisnis. Kalian bisa dengar cuplikan dari bahwasanya, gue nggak bilang di sini bahwasanya kalau dulu YouTube lebih dari TV, tapi ternyata artis TV lebih ramai di YouTube. Gue nggak bilang seperti itu, no problem, nggak masalah. Bahwasanya artis YouTube ramai di artis TV ramai di YouTube, no problem, nggak masalah. Itu dampaknya cukup bagus juga karena membawa viewers generasi di masa kini ikut menonton YouTube, dan itu bisa jadi mereka saat membuka YouTube bisa saja setiap mereka melihat fans mereka di YouTube secara tidak langsung, maka di home berandang YouTube mereka bisa saja muncul video kita. Ini pendapat yang berbeda antara Kaju, Lofi, dan beberapa pemikiran lain. Gue juga tidak pernah bermasalah tentang kalau itu menjadi platform berbisnis. No, it's okay. And setuju, no problem kalau YouTube menjadi platform bisnis karena tujuan awal YouTube dibentuk memang mereka mencari uang, makanya. I like, tapi ini hanya menguntungkan sebelah pihak saja. Nah, peluang anak-anak bangsa yang mau berkarya itu menipis sekali guys. Peluang anak bangsa yang mau berkarya cukup sangat menipis. Why? Karena view YouTube itu bisa dikatakan 80% lari ke artis yang masuk ke YouTube. No problem. I like, no problem. I like, no problem. Sangat membantu. Perkembangan YouTube dengan cepat bahkan mengajak anak-anak kekinian seperti yang gua bilang tadi untuk masuk ke YouTube untuk mencari hiburan-hiburan yang telah hilang di TV. Gua nggak usah nih, kalian bisa lihat nanti cuplikannya Raditya Dika. Gua nanti bakal kasih nampak tentang bagaimana pemikiran Raditya Dika terhadap view TV yang masuk ke YouTube. Skinny Indonesian 24 ya, Andovi sama Jovi kan juga baru cabut. Terus diskusinya jadi mengalir tentang bedanya YouTube lama sama YouTube baru tuh gimana. Terus kenapa YouTube sekarang berubah dan lain-lain. Sebenarnya ini udah banyak dibahas sama anak-anak YouTuber lama sih. Cuman mulai dari YouTube, mulai dari Andovi sama Jovi cabut tuh isu ini tuh jadi banyak didiskusikan lagi gitu dan makin intens gitu dibahas sama orang-orang. Terutama dengan sekarang yang orang bilang dulu YouTube lebih dari TV, sekarang YouTube isinya artis TV gitu. Jadi gue mau sekedar ngasih perspektif gue juga soal hal-hal itu gitu di video kali ini. Pertama-tama yang gue bisa sampaikan adalah dengan banyaknya orang main di YouTube saat ini ya, artis TV lah atau orang-orang baru yang kita nggak kenal siapa tiba-tiba mencuat dan langsung naik lah. Gua dari dulu sampai sekarang masih berada dalam opini bahwa semakin banyak orang yang main YouTube itu semakin bagus menurut gua. Yang main di YouTube semakin bagus. Tentu dengan semakin banyak yang masuk ke YouTube tidak serta-merta membuat konten-konten yang ada di YouTube itu juga otomatis juga makin berkualitas gitu. Gimana bang pendapat lu soal artis TV masuk YouTube? Buat gua ya nggak ada masalah gitu. Karena sekali lagi semakin banyak yang main semakin bagus. Gua termasuk orang yang encourage malah dulu di awal-awal artis TV untuk masuk ke YouTube. Jadi gua senang gitu kalau orang masuk ke YouTube kan, kalau kepentingan gua ya, mungkin kan orang ada aja yang curiga gitu. Masa sih Radit seneng apa dia nggak mikirin kepentingan dia, pasti dia ada maksud terselubung gitu ya. Kalau kepentingan gua adalah dengan artis TV masuk ke YouTube atau siapapun orang baru masuk ke YouTube, maka teman-teman ini bisa bawa viewer mereka yang dulu mungkin dari TV migrasi ke YouTube dan mungkin akhirnya jadi nonton gue juga gitu misalnya. Jadi kalau pendapat gue seperti ini. Seperti pendapat Raditya Dika, gue setuju. Tapi jika kita melihat dengan kacamata YouTube, dalam tanda kutip, ya kan, mencari talenta. Dan tanda kutip mencari talenta, maka anak-anak di luar sana yang ingin berkarya di media ini itu sangat tipis kemungkinannya. Karena view kita itu seolah-olah udah dijajah sama orang lain, sudah diambil sama artis TV. No problem,
Berarti kita di sini sebagai content creator, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya kita harus lebih berkarya lagi mengalahkan mereka. Kita harus bisa kembalikan nama awal yang seperti Yonglex bilang, YouTube lebih dari TV, dan sekarang itu berubah bahwasanya artis TV masuk ke YouTube, dan sekarang waktunya kita kembalikan bahwasanya YouTube lebih dari TV, bahwasanya kita kembalikan artis YouTube itu artis TV kalah dengan artis YouTube. Maksudnya di sini adalah karya artis TV, karakter artis TV bisa kita pukul ataupun bisa kita lebih bisa, ibaratnya kita lebih berkarya lagi, bahasa halus gitu guys. Oke, di sini kita menyimpulkan bahwa kemungkinan kita sebagai YouTuber pemula itu tipis. I don't know, no problem. I do not blame YouTube. I just hope the system can change to find people who have work. Hanya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Thank you for listening to me. See you next time. Bye bye.